Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u wa naftatihu darsana fi hadhil lailah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga semuanya sehat semua, sehat walafiat, dalam keadaan semakin baik. Apabila ada kekurangan, apabila ada yang sakit, apabila ada yang sedang mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kemudahan, kelapangan, dan kebaikan yang sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT, karena di antara kita banyak yang sedang sakit, ya, baik sakit yang lama maupun sakit yang baru, mungkin juga penyakit yang berat, atau juga mungkin penyakit yang sedang dan ringan. Semoga dengan wasilah Fatihah kita mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT. Dengan wasilah Fatihah, semoga yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan, yang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan, yang sedang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar. Semoga kita semuanya dianugerahi rizqan halalan wasi'an thayyiban, rezeki yang halal, yang thayyib dan luas, dan juga diberikan jalan-jalan untuk mencapai kejayaan, kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan untuk semua kebaikan kita, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita juga, akhwalina wa akhwalatina wa amamina wa ammatina, wa ikhwanina wa akhwatina wa asatidina wa ustadzatina, wa man ahabbana wa man ahsana ilaina, wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat, asyhadu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita malam hari ini, Minggu malam atau Ahad malam, dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, khususnya pelajaran uslub. Pelajaran uslub ya. Nah, tadi saya sudah share ke grup kita satu teks ya, sebuah teks yang berjudul Kapan. Kita hari ini kita Waalaikumsalam. Halo salam untuk semuanya yang baru bergabung ya. Semuanya, Ibu Misalma, Ibu Iman, Ibu Ida, Ibu Rolia, Ibu Nazra, Ibu Jalia, Ibu Salamah yang baru-baru ya. Dan semuanya yang tadi sudah lebih awal bergabung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah bisa lihat ya di grup satu teks yang akan kita pelajari malam hari ini. Ya, ini kapan? Kapan? Nah, ini pelajaran baru. Ini pelajaran baru yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang kapan. Dan di sini kita akan temukan banyak kalimat atau jumlah yang terbuat dari fi'il. Nah, nanti kita akan coba aplikasikan pelajaran shorof atau tasrif yang sudah pernah kita pelajari. Bagaimana cara mengungkapkan kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah yang ada pada judul yang sudah kita bagikan ke dalam grup. Baik, akan saya coba tuliskan saja bagaimana cara membuat kalimat untuk beberapa kalimat berikut ini dalam bahasa Arab. Baik, saya akan coba tuliskan kapan. Kapan. Kapan itu apa bahasa Arabnya? Mata. Mata. Mata bila. Mata yang mutu. Mata. Mata yang mutu. Jangan. Mata bila. Kalau mata yang mutu, mimnya panjang. Mata yang mutu. Mati ya. Mati. Mata bila. yang mutu. Okay. Mata. Kapan? Mata yang mutu. Kapan? Itu mati. Nah, ini Itu mata. mati. Bila, thank you. Mata. Mata. Kapan Bila. mati? Kapan? Mata. Kapan mati? Kapan mati? Mata. Mata. Kapan mati? Mata yang mutu. Nah. Kapan mati? Mata, hari ini. Mata. Kapan mati? Hari ini besan saya meninggal Ustaz. Maaf saya. Besan? Ya, besan nombor 2. Oh, iya. Semoga Sakit semuanya yang Ya, sudah sakit meninggal. tua lah. Nak sakit tua tak terus sangat, baru 78. 78 tahun ya. Yang Kalau di Indonesia 78 tahun sudah lumayan sudah Bonus. cukup tua Ibu ya kalau di Nah, Indonesia. yalah, memanglah bonus. Memanglah bonus. Ya. Lepas 63 semua bonus ya Ustaz. Semua bonus. Saya pun dah bonus. Saya Lepas pun dah 63 bonus semua ya. Saya Ya. bonus. Ya, semoga bonusnya juga berkah selalu dan tetap tidak ada kebaikan ya Bu ya. Malamnya ada tahlil lah kat rumah dia, tapi jauh sikit rumah saya, dekat Kelang. Saya dekat Puncak Alam. Saya tak pergilah. Tadi saya dah pergi. Sama-sama Selangor Ibu. Ya, sama-sama Selangor. Oh, baik. Baik, kita mulai lagi. Hari ini saya tuliskan tanggalnya ya. Hari Ahad tanggal 13 Agustus ya. Atau Ya. Agustus tahun 2023, betul ya? Ini buat catatan saja agar kita ingat ini kita belajar hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Baik, Ya. kapan bahasa Arabnya adalah mata. Nah, berikutnya kita bangun tidur. Kita bangun tidur pada waktu fajar. Kita bangun tidur pada waktu fajar. Nah, sudah. Bagaimana bahasa Arabnya?
Nastaikizu. Nah, baik, kita gunakan fi'il mudhari ya. Kita bangun. Fi'il madinya istaiqadha, mudhari'nya yastaiqizu. Karena domirnya adalah kita, berarti nahnu. Maka Nastaikizu. nastaiqizu. Baik. Nastaiqizu. Nastaiqizu, terus bagaimana? Di waktu fajar. Nastaiqizu. Boleh Minan samakan naum. dengan naumi ya, bangun dari Minan tidur naumi. ya. Nastaiqizu. Dan Naomi. Minan naumi. Ba'dal fajri. Pada waktu fajar atau Sabahan. Nah, Sabahan. Sabahan. boleh Ibu gunakan fi waktil fajri. Fi waktil fajri. Boleh juga gunakan waktal fajri. Tidak menggunakan fi, cukup waktal fajri. Waktal menjadi mansub karena menjadi dzaraf ya. Keterangan waktu, waktal fajri. Jadi kalimat atau jumlah kita bangun tidur pada waktu fajar boleh kita ungkap dengan nastaiqizu minan naumi fi waktil fajri atau nastaiqizu minan naumi waqtal fajri. Begitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini mudah. Kita bangun tidur. Ini nastaiqizu artinya apa? Kita bangun. Kita bangun, tapi bangunnya boleh jadi belum beranjak dari tilam atau dari katil ya. Nggak pusing-pusing. Tapi kalau bangun dari katil, bangun dari apa? Dari tilam atau dari kasur ya, atau dari ranjang. Ya buat orang Indonesia ini tilam itu kasur, kalau katil itu ranjang ya. Baik. Nah, kalau nastaiqizu sebetulnya maknanya bukan bangun menggerakkan tubuh bangkit berdiri, tapi kesadarannya sudah pulih. Kesadarannya sudah sudah ada pada diri kita dan kita sudah bisa mendengar apa yang kita dengar di sekeliling kita, bahkan juga sudah merasakan apa yang ada di sekeliling kita, sudah sadar. Udah sedar. Nah, terjaga. Kalau bahasa Indonesia, nastaiqizu maknanya adalah terjaga. Sudah terjaga dari alam mimpi. Terjaga dari tidur. Ya, terjaga dari tidur. Nah, nastaiqizu. Nah, adapun apabila kita mengatakan bangun dari tilam, dari kasur, atau bangun dari katil atau dari ranjang, duduk, kemudian berdiri, maka gunakan kata qoma yaqumu. Jadi nanti boleh kalau kita berdiri dari katil kita, dari tilam kita, maka nakumu. Tuh. Nakumu ya. Nakumu minan naumi. Nakumu minan naumi waktal fajri atau fi waktil fajri begitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi Jadi bisa bedakan ya antara nastaiqizu dan nakumu ya Bapak Ibu ya. Bisa bedakan. Baik. Sudah sampai sini. Jadi kita bangun tidur pada waktu fajar. Nastaiqizu minan naumi waqtal fajri atau nakumu minan naumi waqtal fajri. Itu yang pertama. Lalu berikutnya yang setelahnya, kita salat subuh. Kita sembahyang subuh atau salat subuh. Kita salat subuh. Pada waktu subuh. Di waktu fajri. Bagaimana bahasa Arabnya? Usalli fajri. Yusolli. Sholla, yusolli. Gitu kan? Yusolli. Kami Subuh. kita Fajri. Subhi. Nusolli as-subha. musolli fi waktu Pada waktu subuh. Bagaimana bahasa Arabnya?
في وقت الصبح. Waktu subhi, begitu saja. Waktu subahi. Waktu dijadikan dorob. Atau boleh gunakan fi. Kalau gunakan fi macam mana? في وقت Fi الصبح. waktil Fajri. Fi waktu Fi subhi ya. fajri. Di waktu Waktu subhi. Nusolli subha waktu subhi. Atau nusolli subha fi waktu subhi. Begitu. Harus ini paham ya? Paham, Baik. Bagus. Berikutnya, kita sarapan dan pergi ke sekolah pada pagi hari sekali. Kita sarapan. Sarapan sama bahasa Singapura, Malaysia sama ya? Kita sarapan dan pergi ke sekolah. Ini ceritanya kita masih budak, Ibu, masih kecil. Masih pergi ke sekolah pagi-pagi. Kita sarapan dan pergi sekolah. Pergi ke sekolah Pergi pada pagi hari sekali. sekolah. Mudaris dengan mudarisa pun sarapan Pada- pagi dan pergi sekolah juga, Ustaz. Gimana Ibu? Sarapan di sekolah? Maksud saya guru-guru pun samakan bangun pagi juga. Iya. Oh, iya, betul. Ya, benar. Guru-guru juga pagi-pagi sudah ada di sekolah, benar, ya. Dan sarapan juga dong. Ya, betul, baik. Ya. Kalau guru-guru ya, Bu ya. Ya. Baik, kita sarapan. Bahasa Arabnya bagaimana? Natawalu. Nawalu. Natanawalu. Futuro. Bimadinya apa? Tanawala dan tanawalu. Walu. Tanawal. Tanawala ya tanawalu. Walu. Ini mazid berapa huruf? Tatanawalu. Alif tanah. Dua. Apa saja huruf tambahannya, huruf ziyadahnya? Dan tasdid. Ta dan alif. Alif. Dan alif. Ta dan alif. Mujarradnya macam mana? Tanawalu. Tanawal. Nala. Nawala. Nawila ya. Nala nawila. Khofa khowifa, seperti itu. Lalu tambahkan tak sebelum fa'il dan alif setelah fa'il, maka menjadi tanawala ya tanawalu. Ya tanawalu diberi huwa. Nah, karena di sini maknanya adalah kita, maka nahnu natanawalu. Nah, namun kita tidak usah atau tidak perlu atau tidak payah menggunakan nahnu lagi, cukup natanawalu saja. Natanawalu sarapan, breakfast. Al-futur. Al-futuro. Natanawalul futura atau al-futuri? Ra. Futura. Al-futuro. Mengapa al-futuro? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Natanawalul futuro. Terus, dan pergi ke sekolah. Wanazhabu. Ila madrasah. Wanazhabu. Wanadhabu atau wadhabna? Zahabna. Wazahabna. Wadhabna atau wanadhabu? Wanadhabu. Wanadhabu. Mengapa? Wanazhabu. Karena wawu ini kan huruf atof. Madrasah. Sesudahnya ma'tuf. Nah, ma'tuf harus sama dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaih? Natanawalu. Natanwalu fil apa? Fi'il Fil mudhari. mudhari. Apabila ma'tuf alaihnya fil mudhari, ma'tuf juga harus menggunakan fi'il mudhari. mudhari. Sebaliknya, apabila ma'tuf alaih menggunakan fi'il madhi, maka ma'tuf juga menggunakan fi'il madhi. Ya. Jadi apabila kita menggunakan fi'il madhi, maka semuanya kita ubah menjadi fi'il madhi. Sejak awal, nastaiqidu kita ubah menjadi madhi. Istaiqodna. Nakumu menjadi kumna. Nusolli menjadi sollaina. Natanawalu menjadi tanawalna. Nadhabu menjadi dhahabna.
Begitu. Ini yang kita pelajari pada sorob ya, yang tasrif kemarin-kemarin ya. Ya, Nah, begitu. Baik, nanti terus kita ulang-ulang ya agar kita semuanya hafal dan paham dengan baik. Natanawalul futura wa nadhhabu ilal madrasati. Madrasati. Ilal madrasati. Ilal madrasati. Madrasati. Pada pagi hari sekali. Maksudnya pagi hari sekali itu sangat pagi. Pagi apa bahasa Singapura, Fajar. bahasa Melayu. Pagi sekali. Berpagi-pagi. Awal Early pagi. morning ya, early morning. Mubakiran. Ya, baik. Mubakiran. Nah, pagi-pagi sekali atau pagi hari sekali itu bahasa Arabnya mubakiron. Bagus. Tadi Ibu Zahra ya. Mubakiran, ya. Ya, atau Ibu Halimah tadi. Tak perlu jiddan lagi Ustaz. Tak perlu. Mubakiron sudah Tak perlu. pagi-pagi sekali. Sudah sangat pagi ya. Ya, mubakiron sudah gunakan makna pagi-pagi sekali. Sama dengan kata bukrotan ya, bukroh. Bukrotan. Ini mubakiron sama dengan kata satu akar kata dengan bukrotan. Bukroh. Bukrotau wasila. Wasabbihuhu bukrotau wasila. Nah, bukrotan itu pagi sekali, sangat pagi. Kalau asilan itu petang. Petang mendekati malam. Biasanya begini Bapak Ibu, ini perlu juga kita sampaikan ya. Kalau kita menyebut kata bukrotan, maka pasangannya adalah asilan. Bukrota wa asila. Kalau sobahan, pasangannya adalah masaan. Masaan. Sobahan wa masaan. Kalau lailan, naharon. Lailan Bukrotan wa asila. wa naharon. Oh. Nah, jadi Malam kalau kita dan menyebut siang. bukrotan, nanti petangnya wasilan, bukan masaan. Kalau kita sebut sobahan, kata berikutnya adalah masaan, bukan asilan. Kalau kita gunakan lailan, maka kata berikutnya adalah naharon. Lailan wa naharon. Begitu. Apa Pak Lukman, bagaimana tadi? Ada itu seperti dalam ayat surah Nur tu tadi. Bagaimana Lailan itu? wa naharan. Ya, lailan wa naharon. Inni da'utu qaumi lailan wa naharon. Yes. Ustaz. Inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Begitu ya. Itu surat Nuh juga. Baik. Sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan atau ada pertanyaan. Ada kesulitankah? Kalau kita kata zahab wa nazhabu ila madrasati fi waktu subhi haqqan. Boleh Ustaz? Di waktu subhi. Kami pergi ke sekolah pada waktu subuh. Pada waktu subuh kan pagi. Sabal khair kan kita kata Waktu selamat pagi. subuh. Haqqan. Waktu subuh kita sholat subuh dulu kan Ibu ya? Yalah selepas lah. Ya, selepasnya. Ya, kita Tapi gunakan masih- mubakiron. Kalau tapi waktu masih- subuh digunakan untuk sholat. Kalau kita pergi pagi-pagi itu biasa yang digunakan adalah mubakiron atau bukrotan. Tapi boleh jadi mungkin ada di antara orang yang pergi ke sekolah itu setelah sholat subuh dan masih waktu subuh. Boleh juga. Nanti Atau bahasa selepas waktu Indonesianya subuh. berarti kami pergi atau kita pergi ke sekolah pada waktu subuh. Nanti bahasa Arabnya nadhabu ilal madrasati waqta subhi. Boleh saja. Andai kita Menerjemahkannya waktu subuh nanti. Kalau Kalau selepas waktu subhi. Kalau Kalau selepas waktu subhi atau fi waktu subhi nanti terjemahannya pada waktu subuh.
Tapi kalau kita gunakan bahasa kitanya adalah pagi sekali atau pagi-pagi sekali, maka bahasa Arabnya bisa kita gunakan mubakkiran. Begitu, Ibu. Andai kata kita nak sebut waktu pagi saja, pagi. Sobahan. Istilah pagi, sabahan sampai pukul berapa? Baik. Baik, ini saya hapus dulu ya. Boleh di screenshot dulu apabila Bapak Ibu mau Nak screenshot. makan lagi kak? Udah salin, Pak. Udah salin. Sudah ya? Fi waqtal fajri. Fi waqtal fajri. Waktil. Fajri, Fi waqtil fajri. Waqtil. Apa ini, Bu? Oh, al-waqt. Al-awqat jamak. Waktu. Al-awqat jamak min waktun ya. Jamak min waktin. Ya. Fi waqtin. Nah, kita mulai dari dari tengah malam ya. Hmm. Nisful laili. Lain. Nisful laili. Ada lagi nanti sulusul laili. Ada lagi nanti al-fajru. Ada lagi as-subhu. Ada lagi al-bukratu. Ada lagi as-sobahu. Ada lagi ad-duha. Ada lagi an-naharu. Ada lagi az-zohiratu. Ada lagi al-masa'u. Lalu ada lagi al-ashiyatu. Al-ashiyatu. Ada lagi al-asilu. Ada lagi al-maghribu. Ada lagi al-lailu. Ada lagi al-isya'u. Sudah. Al-isya nanti nisful laili juga ya. Nisful laili. Kembali lagi. Al-awqatu fi Al-Isyraqu ada tak Ustaz? al-awqatu fi yaumin al-awqatu fi yaumin wa lailatin. Al-awqatu fi yaumin wa lailatin. Memanahu waktu dalam sehari semalam. Hari dan malam. Ya, dari dalam sehari semalam, dari tengah malam sampai isya ya.
Ini yang saya ingat ya. Boleh jadi ada lagi yang lain, tapi saya belum ingat yang lainnya. Ini yang saya Ustaz, ingat. waktu isyraq boleh, waktu isyraq, isyraqu. Baik. Oh iya, 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 iya. Al-Isyraq Duha, berarti duha, maksudnya, baik. Qabla duha Ustaz ni. Sebelum sobah ya. Waktu Nah, berarti di isyraq, sini nih. waktu matahari naik. Ya. Ba'da sabah. Subuh. Asyuruk. Syuruk ya. Syuruk, syuruk matahari naik. Syuruk. Isra, Asyuruk. waktu duha, Waktu tengah hari matahari tegak Ustaz, waktu apa tu? Oh iya, iya. Boleh, boleh. Ada itu. Ya. Ada lagi nisfun nahar ya. Nisfun nahar. Ntar saya tambahkan. Ini 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10, ini 11. Nisfun nahar. Ini az-zahirah. Az-zahiratu. Lalu di sini adalah al-masa'u. Al-masa'u ini atau juga boleh al-ashiyu ya, al-ashiyu. Al-masa'u, al-ashiyatu. Ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini atau juga at-tulu' ya. At-tulu'. Ma mana at-tulu'? Timbul lah Ustaz. Terbit. Terbit. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' Ada wajaba syukru alaina alaina. mada'a lillahi da' tola'ayat lu'u tulu'an maghrib. Waktu matahari al-maghribu al-ghurub. Nah, ini Bani beberapa satuan waktu yang bisa kita sebutkan dalam bahasa Arab ya. Dari malam nisful laili. Tengah malam ya, tengah malam. Pertengahan malam. Lalu sulusul laili sepertiga malam. Lalu al-fajru, fajar. Oh, ada lagi, lupa. As-sahur. Wow. As-sahur. akhir malam. As-sahur itu menjelang fajar ya. Di Sulusul mana lail. kita tuliskan ya? Sulusul lail. Qabla subuh. Sebelum subuh ya. Sebelum fajar ya, di sini nih. Qabla subhi. Qabla fajri. Jamannya ashar. Bil ashari hum yastaghfirun gitu ya. Nah, jamannya ashar, mufradnya coba kita cari sihrun atau sahrun. Kalau sihrun berarti sihir ya. Coba Sahur. kita cek. Sahur. Takut salah, kita coba cek dulu. Sahrun ya. Sahur. Karena huruf-hurufnya sama, saharo. Sihir juga saharo. Nah, tapi kalau waktu sahur, apakah mufradnya sama dengan sihrun? Kita coba cek dulu ya, takut salah. Jadi fathah Ustaz. Jadi fathah. Nah, Sahrun ya. sihrun. Sihrun Sihrun sama juga. dengan sihir ya, sihrun. Oh.
Iya. Homonim. Is it homonim, Pak? Iya. Bukan Baik, bukan baik, homonim. baik, baik. Tiga. As-sihru. Lalu Udah tadi dua yang enam. keempat, maaf, yang keempatnya tadi apa? Fajar ya? Fajar. Al-fajru. Nah, as-sihru. As-sihru ini kalau lihat di kamus Al-Munjid, mananya bisa waktu sahur, juga mananya bisa sihir, tipuan, tipuan, hilah. Apa yang dipanggil homonim nih, Pak ya? Homonim. Bagaimana Ibu Halimah? Is it sama seperti homonim? Homonim. Kemuning. Homo. Yang Ustaz honomi Oh iya benar Pak. Homonim benar, mustarok ya. Satu Ya, kata ada beberapa mana. Baik, homonim. Ya. Sihrun. Sihru ni kata Sihru jamak ni bagi asharun. sahur ke apa Ustaz? Bagaimana Pak? Asihru ni kata jamak bagi sahur ke tidak? Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Asihru ni adakah ia kata jamak bagi sahur? Bukan. As-sahur Sihrun, sihrun mufrad. mufrad. Jamaknya Sahur ashar. 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 Kalau as-sahur Asharun. Nah, kalau sahur, as-sahur ini sebentar. Sebentar, mohon maaf sebentar, aku salah. Nah, as-sahur. As-sahur artinya adalah ma yu'kalu wa yushrabu indas sahari. As-sahur adalah aktivitasnya ya, aktivitasnya. Oke, paham. Tunggu sebentar Ibu. Ini saya coba cek lagi eh yang makna waktu sahur itu juga boleh saharun. Saharun. Jadi boleh Sahur. sihrun, boleh saharun. Sahar, di waktu sahar ya. Nah, baik saya coba tambahkan ya. Jadi waktu sahur itu boleh sihrun, boleh as-saharu ya. As-saharu. As-saharu. Saharun. Ya. Boleh sahrun, boleh saharun, boleh suhrun. Jadi ada beberapa nih Bu. Boleh sihrun juga. Jadi Oke. beberapa bacaan, beberapa harokat. Boleh sihrun, boleh sahrun, boleh saharun, juga boleh sihrun. Tuh Pak Haji Farman, surat Ali Imran ayat 17 ya. Wabil ashari hum yastaghfirun ya. Nah, Ya, pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampunan. Nah, apalagi yang tadi yang belum ya. Tadi Pak Haji, Pak Lukman tadi apa ya? mengenai kata jamak sahur tu tadi. Oh iya, baik. Nah, adapun kata sahur ini as-sahur. As-sahur maknanya bukan waktu sahur. As-sahur maknanya adalah ma yu'kalu wa yushrabu indas sahari. As-sahuru ma yu'kalu wa yushrabu
Aktivitasnya Wa ya. yusrabu inda sahari. Paham tidak Bapak Ibu ini? Mungkin Iya. aktivitasnya ya Apa Pak. yang As-sahur kita adalah makan lah. apa yang makanan yang dimakan atau minuman yang diminum pada saat sahur. Itu pada waktu sahur ya, sahar. Itu as-sahur. Jadi as-sahur adalah hidangannya, makanannya atau minumannya yang dimakan, dikonsumsi pada waktu sahur itu dalam bahasa Arabnya adalah as-sahur. Tanawalu, Ya, tanawalu betul. Tanawulus sahur. Mengambil sahur. Tanawulus sahur. Begitu ya. Nah, mungkin menarik yang bisa kita sampaikan. Ini nomor 3. As-sihru as-saharu. Waktu sahur dengan sihir itu kata-katanya sama. Apa? Benang merah atau benang merah itu titik temu ya. Titik singgung, titik temu antara sahur dengan sihir. Karena biasanya sihir itu dilakukan pada waktu malam. malam, sahur. Pada waktu lewat tengah malam. Ya, paham. Pada saat orang-orang sedang terlelap tidur. Begitu. Barangkali begitu ya. Paham tuh. Lalu al-fajru. Fajar. Apa artinya fajar? Kompleks. Infijar. Itu apa ya? Terbelah gitu ya. Terbelah. Pada waktu fajar langit terbelah kan oleh warna merah ya. Oleh warna cahaya siang. Benang Ketika merah. langit terbelah atau ada cahaya yang membelah langit di timur, di ufuk timur pada waktu fajar itu, sehingga waktu di mana kondisi itu terjadi disebut dengan fajar, al-fajru. Hatta matla'il fajri. Fajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. As-sahur, okay. Kalau al-futur, dia sama wazan. Kalau al-futur. Al-futur fu doma ya, al-futur. Ya, futur. Al-futur. Ini sarapan kan, breakfast ya. Nah kalau sahur, as-sahur, sanya fatah bukan as-suhur. As-sahur, seperti Ya. as-syakur, as-subur, al-ghafur. Ya fathah ya, bukan domah ya. Ya bukan suhur tapi sahur. Begitu. Jadi ada as-sahur, ada al-futur. Bukan al-fatur tapi al-futur. Baik. Baik. As-subhu waktu pagi. Nah, waktu subuh itu berarti ketika sudah saatnya sholat subuh ya. Tetapi subuh juga pada waktu yang kata yang lain juga suka atau kadang-kadang menggunakan kata al-fajru. No. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Masyhuda. Nah itu di situ bercerita tentang bisa sholat malam hari atau juga bisa bercerita tentang sholat subuh gitu. Makanya al-fajr itu terkadang dimaknai fajar sebelum subuh, kadang juga al-fajru dimaknai sebagai subuh itu sendiri. Makanya ketika ada hadis yang mengatakan rok'ata al-fajri, 2 rakaat fajar, rok'ata al-fajri, pernah dengar ya, 2 rakaat fajar, itu ada yang memahaminya 2 rakaat salat fajar selain subuh, juga ada yang mengatakan 2 rakaat salat subuh gitu. Atau ada yang juga mengatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, yakni qobliyah subuh. Namun bagi mereka yang memahami fajar adalah waktu di luar subuh, maka ungkapan rakaat al-fajri adalah 2 rakaat bukan sholat qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh setelah adzan subuh berkumandang, kalau sholat fajar itu 2 rakaat sebelum adzan subuh berkumandang. Yaitu tergantung pemahaman terhadap al-fajr itu sendiri. Macam Baik. tahajud Ustaz. Sama dengan Nah, surat tahajud tahajud. beda lagi. Tahajud itu
sebelumnya, sebelum sholat fajar. Yang dilakukan pada nisful lail sampai sulusul lail kan, sampai sebelum fajar. Kalau di Mekah tu azan yang pertama lah Ustazah. Salat fajar tu. Yaitu masih termasuk sholat tahajud masih boleh dilakukan Ibu. Sampai waktu subuh tiba datang itu sholat malam, sholat tahajud masih punya waktu di situ. Setahu saya ya, dari tengah malam sampai menjelang subuh itu adalah waktu-waktu yang membentang untuk sholat tahajud. Begitu. Kemudian lagi al-bukrotu. Al-bukro ini satu akar kata dengan bikrun. Ma mana bikrun? Perawan. Mohon maaf, kalau bahasa Singapura, bahasa Malaysia, perawan apa ya? Perawan itu perempuan yang belum menikah. Anak dara. Anak dara. Apa? Anak dara. Anak dara. Gadis tak? Gadis. Boleh dibantu? Bagaimana spellingnya? Anak gadis. Anak gadis. Ya, perawan. Oh. Perawan. Sama Ustaz. Perawan sama ya, perawan ya? Ya. Kalau baik, lelaki, sama. Baik. kalau lelaki peria. Kan ada lagu dia Ustaz, perawan atau janda. Iya, perawan atau janda. Ya, perawan bahasa Arabnya bikrun, kalau janda sayyibun ya. Sayyibun. Perawan. Apa Ibu? Janda apa tadi Ustaz itu? Baik. Kalau perawan bikrun, Janda? bentar, saya ganti color dulu. Bikrun perawan. Bikrun perawan. Abu Bakar, Ustaz. Bikrun, lalu kalau perawan sayyibun. Ini perawan. Tayabun nih. Sayyibun. Tayaba. Taba yasibu. Didu ya Ustaz. Diddu, kebalikan. Bikrun perawan, sayyibun janda. Janda bahasa Indonesia juga janda. Kalau bahasa di sini bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu randa, bukan janda. Randa. Randa. Kalau pria didu dia Bagaimana Ibu? kalau pria didu dia apa? Pria. Yang pria yang perawan atau yang janda? Duda. Oh, duda. Kalau di Indonesia, kalau janda duda. Kalau perlaki-laki. Kalau perawan itu di sini disebut apa? Bujang ya. Bujang atau perjaka. Kalimat Perjaka. Arabnya untuk duda Ustaz. Kalimat Arab. Bagaimana? Kalimat bahasa Arabnya duda. Duda. Nah, perlu diketahui janda itu bahasa Arabnya sayyibun menggunakan kata muzakkar. Kalau tidak dia Jadi tayyibah. sayyibun itu untuk perempuan, tapi kata-katanya tidak menggunakan tamar buto, sayyibun. Itu yang nak tanya Nah, tadi. bagaimana kalau untuk laki-laki duda? Nah, itu yang saya belum temukan. Duda untuk bahasa Arabnya saya belum temukan. Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah temukan, nanti insya Allah saya sampaikan ya kalau tidak lupa. Nah, kalau perjaka, kalau tak salah ya azib ya. Saya cek dulu. Azib. Tadi Ustaz sebut apa? Apa jaka? Jejaka Ustaz. Jejaka ya. Jejaka Jejaka atau perjaka? Perjaka. Peria.
Ya. Duda Ustaz Armalun, Pak. Duda Siapa in Armalun. English apa? Macam Armalu. Ya, kalau laki-laki armalu, berarti kalau perempuan armalatun ya. Ada armalatun juga janda, betul. Itu kata yang lain, betul. Nah, baik. Armalatun. Almalatun. Armalun. Nah, ini sinonim ya. Janda lelaki. Sinonim. Perjaka atau jejaka ya. Azib. Kalau perempuannya boleh bikrun, boleh azibah. Azibatun ini sama dengan bikrun. Nah, setahu saya kalau bikrun hanya untuk perempuan. Sama dengan sayyibun juga untuk perempuan, setahu saya. Nah, tadi Ibu Zahra ya, armalun ya. Saya Ustaz Armalun. Ya. Armalun. Ini tadi duda. Nah, ada lagi armalatun. Ini muannas. Berarti sama dengan sayyibun. Duda tu Armalun, lelaki. armalatun. Gitu. Maaf, Itu kok ada soal? titiknya ya. Balik. Suami. Armalun, armalatun. Bagaimana tadi ada yang bertanya? Tak ada. Nah, ini Kalau balu tu apa Ustaz? Balu. balu, apa itu Bu balu? Balu. Balu janda lah. Balu yang ditinggal meninggal, suaminya meninggal, dipanggil balu. Janda kan? Sama ya, janda. Widow Ustaz yang suaminya meninggal. Kalau Janda kan? divorcee itu Kalau janda. bahasa Indonesia itu janda juga. Imun. Sayyibun. Sayyibun. Oh. Sayyibun. Santa imun. Sayyibun. Sayyibun. Ini di sebelah kiri di bawah sayyibun. Sayyibun. Imun. Nih, sayyibun. Ya, Mbak. Ya, sayyaba. Balu. In tallaqakunna asa ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin taibatin saihatin sayyibatin wa bakaro. Itu ada di surat At-Tahrim ya. Abakaro jamannya dari bikrun abakar. Nah, Sama lalu dengan sayyibun jamannya sayyibatun. Sama dengan yang diceraikan, yang suaminya mati, tolikatun, yang diceraikan tolikun. Ya. Divorce. Kalau jandanya kayak cerai ya tolik ya. Tolik. Kalau tolik itu sesungguhnya kata muzakkar tapi boleh digunakan muannas, Bu. Perempuan tolik. Tapi juga untuk memudahkan boleh gunakan tolikotun. Jadi kalau tolikun itu untuk perempuan sesungguhnya. Tolikun. Karena tolong. yang menceraikan itu kan laki-laki. Tolong. Tolikun. Perempuan yang dicerai tolik. Tolik. Nah, baik perempuan itu janda karena dicerai maupun ditinggal mati oleh suaminya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama disebut dengan janda ya, tidak dibedakan. Kalau di Singapura dibedakan ya? Sama lah, Ustaz. Kalau di Singapura beda, Ustaz. Kalau Ada apa? ditinggal meninggal, balu. Oh, yang diceraikan balu. Bukan, kalau suaminya meninggal, Oh, suami meninggal balu. balu. Kalau Janda balu diceraikan, namanya, janda yang balu ya. ah, Kalau jandanya diceraikan, dia janda. janda. Oh, Tolikun. tolikun. Bahasa Arabnya tolik ya, tolik. Itu janda Baik. muda Ustaz. Yang diceraikan janda muda. Dua tak dicerai. Perawan ni kalau dalam bahasa Indon dia kepada Gadis. perempuan ya Ustaz. Iya, perawan itu perempuan. Perawan dengan gadis sama tak Ustaz? Kalau Perempuan gadis, anak kalau dara dalam gadis. bahasa Indonesia, gadis itu adalah perempuan yang belum menikah. Oh. Sama lah. Sedangkan perawan adalah perempuan yang belum
Menikah. Kah? Yang belum, mohon maaf, belum berhubungan. Perawan. Virgin. 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 Boleh jadi sudah menikah tapi masih perawan. Janda berhias lah itu. Janda berhias. Janda berhias. Hah? Janda Janda berhias. berhias, Ustaz. Ya, Janda berhias. sudah Eh, tahu dia Belum Gadis itu masih gadis. perempuan yang belum menikah. Oh, Meskipun gadis. juga boleh jadi tidak perawan. Oh, okey. Kita dekat Malaysia kata itu gadis sunti. Gadis. Ada 2 peringkat umur juga. Tu yang Ada. muda. Gadis sunti. Gadis sunti. Sunti macam sunti tu macam teenage tu. Anak dara. Oh, Nak gadis sunti. Dara. Dara tuh gadis ya, Bu ya? Ha, Dara. Ada Dara ya, baik. yang tidak tercemar. Biasa Yang yang tidak saya tercemar. dengar digunakan perawan malam tu kuntilanak, Ustaz. Oh, di sana kuntilanak juga ya? Yalah, sama. Kuntilanak, iya. Hantu malam hari ya? Apa tadi perawan malam? Kuntilanak ya? Iya, baru tahu. Baik. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Jadi al-bukro ini satu akar kata dengan bikrun. Kenapa bukro dengan bikrun satu akar? Karena perawan itu, mohon maaf. Karena waktu bukro itu adalah waktu yang masih awal-awal sebelum seorang perempuan masuk dalam jenjang pernikahan. Masih apa ya? Masih awal-awal usia lah. Kuntilanak. Gitu ya. Anak dari malam. Baik, asyuruk terbit ya, atau sama at-tulu'. Lalu as-sobah ini sama dengan as-subhu. Pagi lah juga. Pagi. Ad-duha. Nah, ad-duha ini waktu setelah syuruk ya. Ya, Setelah matahari terbit beberapa saat itu sudah masuk waktu duha. Kalau di waktu Malaysia, Singapura mungkin dari 8. saat jam setengah 8 siang ya, setengah 8 pagi itu sudah waktu duha itu. Ya, 8. Sampai menjelang zuhur lah, sampai jam jam 12 ke waktu Singapura, Malaysia jam 12 siang. Kalau di Indonesia jam 11 siang itu masih waktu duha. Ustaz, bagaimana beza antara duha syuruk dengan isyraq dengan duha, Ustaz? Bagaimana Bu? Waktu isyraq. Dan duha. Syuruk dan isyraq itu sama Bu, kata dasarnya sama, syaroko. Cuma kalau syuruk itu mujarrad, syaroko yasruku syurukon. Kalau isyraq asroko yusriku isrokon. Asroko mazid, syaroko mujarrad. Kata dasarnya sama. Syaroko. Ustaz, duha sampai waktu bila ya Ustaz Ya kurang lebih sampai menjelang waktu zuhur lah. 10 minit gitu. Ya tidak mutlak, tapi sebelum waktu zuhur itu batas akhir waktu duha begitu. Sebelum matahari berada di tengah-tengah. Afwan Ustaz. Ya, Bu Jazbi bagaimana? Ya, tadi yang Ibu Laila tanya tentang perbezaan antara waktu isyraq dengan waktu duha. Duha dengan waktu salat isyraq. Ada salat sunat isyraq dan ada salat sunat duha. Jadi setahu saya sunat salat isyraq itu adalah permulaan waktu duha. Betul-betul permulaan. Jadi ada yang ulama mengatakan 15 minit daripada waktu syuruk. Kerana masuk syuruk saja kita haram tidak boleh solat sunat. Ya. Bila matahari itu tidak boleh solat sunat. Jadi 15 minit selepas syuruk, waktu syuruk itu bermulanya waktu isyraq, dan antara isyraq dan masuk duha dia agak-agak dalam 13 minit. Sebab apa? Dari waktu syuruk ke waktu duha 28 minit. 20 minit daripada waktu syuruk. Jadi kalau waktu syuruk ke isyraq 15 minit. Jadi maksudnya duha itu adalah
isyraq ya, waktu solat isyraq itu permulaan solat duha. Jadi biasanya kalau saya tunggu lepas subuh, tunggu 15 minit lepas syuruk, saya akan solat isyraq. Kemudian selepas itu macam dalam pukul 8 ke 9, 10, 11 boleh solat duha lah. Jadi kita boleh dapat dua-dua solat sunat ini. Kemudian akhir duha ya kan kita ada waktu yang tegak di Masjid Zawal kan. Zawal adalah bila matahari betul-betul tegak di atas kepala, itu juga waktu yang diharamkan solat. Ya. Jadi waktu duha berakhir sebelum zawal. Kerana zawal dengan zuhur dia agak rapat. Bila dia tergelincir matahari je masuk waktu zuhur kan. Jadi maksudnya waktu ada yang ulama yang saya belajar lah yang mengatakan macam betul-betul akhir duha itu agak-agak dalam 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Itu untuk apa kata orang, untuk ambil jalan selamat lah. Ihtiyat, hati-hati. 15 minit begitu, jangan lebih daripada itulah, nanti dah takut termasuk kepada waktu zawal kan, waktu tegaknya matahari di atas kepala kan. Itu waktu haram, waktu tidak boleh solat kan. Jadi selepas waktu tergelincir masuk waktu zuhur, itu dah waktu zuhur lah. Itu yang saya tahulah. 15 minit lah Ustazah. Bagus. Dalam 15-20 minit kan, jadi jangan lebih daripada itulah, takut termasuk ke. Pasal ini kan cakrawala planet kita, tak boleh cakap betul-betul mutlak waktunya kan. Jadi kita ambil agak 15 minit begitu sebelum zuhur itu, jangan cuba menjauhilah daripada solat duha lah. Ya, bagus. Alhamdulillah. Makasih banyak Ibu Hazbi, itu sudah bagus. Nah, jadi memang matahari kan terbit itu pada saat matahari sedang terbit, berarti kan sedang bergerak dari persembunyian malam hari gelap, lalu mulai muncul ya matahari terbit. Nah, itu subuh. Ketika matahari sedang bergerak terbit, itu kan berarti namanya syuruk ya. Iya, Syuruk. betul. Sedang proses terbitnya gitu. Nah, kita juga pernah dengar itu bahwa ada sebuah agama yang mereka itu menyembah matahari pada saat matahari terbit. Betul, ya. Ketika matahari terbit, mereka melaksanakan ritual peribadatan lah begitu ya. Dengan kalau kita mungkin sebutnya sholat, dan mereka nyebutnya apa, peribadatan. Mungkin kita yang saya dengar itu namanya agama Shinto ya. Kalau tak silap saya Majusi, Ustaz, Majusi kan? Majusi kan api, Ibu. Oh, Majusi api ya. Tak ada betul Ustaz. Orang Jepun. Shinto. Jepun. Shinto itu yang saya tahu itu Shinto. Mungkin sekarang masih ada atau tidak, saya tidak begitu tahu pasti. Agama Shinto itu ketika matahari terbit mereka melakukan peribadatan gitu. Nah, sehingga ketika kita melakukan sholat isyraq, apa yang tadi Ibu Hadwi sampaikan itu bagus itu. Jadi tidak pas ketika matahari sedang bergerak dari persembunyian malam menuju siang baru dimulai, tapi bisa diberi beberapa menit jarak jeda antara proses terbit sampai melakukan sholat isyraq tadi. Ya, tadi Bu Haju menyebutkan 15 menit itu ihtiyaton ya, apa namanya, keselamatan ya, untuk keselamatan agar hati-hati begitu. Nah, lalu tadi juga Ibu Haju tentang batas akhir sholat duha. Sholat duha mulai kapan? Ya, agar beda dari sholat isyraq, bisa diberi waktu beberapa waktu. Tadi Ibu Hajwi menyebut 28 menit ya? Iya, betul. Ya, 28 menit atau mungkin sampai 30 menit lah gitu ya, biar ingat, mudah diingat barangkali. 28 menit sampai 30 menit itu sudah mulai. Nah, tinggal kita lihat saja itu kira-kira pada jam berapa itu bisa dilakukan. Nah, lalu ad-duha, tadi Ibu Hajwi bisa diancar-ancar 15 menit sebelum sholat duhur tiba. Itu juga bagian dari upaya ihtiyaton. Ihtiyat itu apa? Hati-hati ya. Ihtiyat ya, hati-hati. Gitu. Karena ketika matahari sedang di tengah-tengah, itu kan kita belum saatnya sholat duhur ya. Nah, ketika udah mulai bergeser, zawal, tergelincir sedikit, nah baru saatnya sholat duhur masuk. Begitu. Ya, makasih banyak Ibu Hajwi dan juga untuk semuanya. Baik, kita lanjutkan ya.
Lalu an-nahar. An-nahar itu apa artinya an-nahar? Siang. Siang. Nah, saya bertanya, kapan siang dimulai? Siang. Kapan siang dimulai? Lepas Dari fajar siang Ustaz. Pagi Lepas masuk siang belum? Selepas duha lah Ustaz. Lepas capai fajar lah. Ya, yang saya pahami siang itu Bila ada ketika matahari menerangi bumi, itu siang. Oh. Sedangkan malam itu ketika matahari bersembunyi Tenggelam. dari bumi. Betul. Maka ketika matahari sudah terbit sampai dia tenggelam, itulah siang. Ya. Ya, betul. Sedangkan malam adalah ketika matahari sudah terbenam sampai nanti ia terbit kembali pada waktu fajar lah, menjelang fajar. Ya. Maka siang itu nahar, itu kalau kita bentangkan waktu itu, ya sejak pagi sampai sore itu siang. Maknanya lepas subuh hingga maghrib lah. Ya, benar. Itu sudah siang. Kan waktu dibagi dua, ada malam, ada siang. Ya. Nah, kapan siang? Siang itu dimulai dari Terbitnya subuh, matahari. ya maaf, dari waktu terbit, Dari syuruk ya dari syuruk sampai ke gurub. gurub. Dari syuruk sampai gurub. Itu siang. Pelain. Sedangkan malam dimulai dari gurub sampai syuruk. Nah, lalu siang ada bagian-bagian waktu. Malam juga ada bagian-bagian waktu. Nah, Siang siang ada itu nanti matahari. dimulai dari syuruk, dari bukroh ya, dari bukroh. Karena bukroh kan juga meskipun matahari belum kita lihat, tapi kan semburat cahaya merah di ufuk timur membuat hari sudah mulai terang. Ya. Matahari belum kita lihat, tetapi di atas kita, di langit kita sudah mulai terlihat. Itu kan efek dari matahari, Ya. tapi masih belum muncul. Itu juga sudah mulai masuk siang, nahar. Makanya Maknanya kalau kita boleh bagi dua, Opposite lain. maknanya Ya, siang lain. ada matahari, malam ada bulan Ustaz. benar. Siang ada matahari, malam ada bulan. Tapi Ya. kadang-kadang malam tidak ada bulan, Ibu. Ada bintang. Malam bulannya masih bersembunyi begitu. Nampak awan aja. Ya, kalau berawan. Nah, makanya kenapa ada istilah nisfun nahar, tengah siang? Kapan tengah siang? Kapan nisfun nahar? Tengah hari. Yaitu pas waktu zuhur itu, tengah-tengah siang. Ketika matahari masih berada di atas, tengah-tengah, menjelang zuhur lah. Tegak lah, tegak. Matahari Tegak, matahari ada di puncaknya, di atasnya, di atas ufuk langit. Nisfun nahar. Sebagaimana ada nisful laili, tengah malam ya. Pertengahan malam, ada pertengahan siang. Baik, kita lanjutkan. Ini kita perlu tahu saja biar kita... Afwan Ustaz, kalau Bagaimana Ibu Nana? kalau 12 malam kan biasa dalam bahasa Inggeris kita kata midnight kan Ustaz. Midnight Tapi ya. satu disebut dini hari. Dini hari. Dini hari kan setelah lewat tengah malam. Saya dari selepas jam 12, 1, 2, 3 sampai hampir masuk subuh. Ya, sampai fajar lah. Saya fajar, dini hari. Sama di kita juga, di Indonesia juga menyebut dini hari. Dini hari itu ya setelah lewat tengah malam sampai menjelang fajar atau subuh lah, sampai menjelang subuh. Sampai waktu sahur. Dini hari. Jarang Dini bawa hari. pakai bahasa tu. Dah jarang guna dini hari lah. Dini hari. Itu bahasa sastrawan dulu Ustaz. Bahasa sastrawan ya. Ya, dini hari. Ya. Kita juga di sini gunakan itu, Bu. Dini hari. Masih lagi. Artinya setelah lewat tengah malam, dini hari. Baik, kita lanjutkan. Maaf Bagaimana? Ustaz, Bagaimana, Pak? ini waktu malam daripada maghrib sampai subuh itu malam bagi Islam lah. Sampai subuh, ya. Maghrib mula malam kan? Iya, maghrib sudah malam. Maghrib dah mula malam. Jadi Ya. kalau waktu siangnya daripada ini subuh ke maghrib. Iya. Begitu kan Ustaz? Iya, itu mudahnya begitu. Secara mudahnya Jadi begitu. kalau tengah malam jam 12 malam Ustaz lah.
Ya, jam 12 malam. Nisful lail. Nisful lail. Oh. Paruh malam. Jadi kebalikan dari nisful lail adalah nisfun nahar. Nisful nahar tengah hari lah. Tengah hari, berarti jam 12 siang ya, kurang lebih. Atau Itu maknanya waktu zawal lah kita panggil. sebelum zawal, sebelum zawal. Sebelum zawal, sebelum matahari tegak. Sebelum matahari tergelincir. Oh, sebelum matahari tergelincir. Begitu. Baik, Ustaz. Baik. Ustaz, maaf Ustaz. Masa Bagaimana ni, Ustaz, Ibu Naimah? ya, apa kata bata tu apa Ustaz? Bata. Waktu bata. Oh, Waktu malam. Bata. Bata itu fi'il Oh, madhi. bata yabitu. Oh, baik. Malam. Bata yabitu ini malam hari. Malam. Malam, berarti sudah terbenam matahari. Terbenam matahari. Terbenam matahari ya? Sudah terbenam matahari itu bata. Okey. Terima Bata kasih. yabitu baitan. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 11. Az-Dhuhirah. Nah, Az-Dhuhirah ini adalah waktu sama tengah siang, nisfun nahar. Az-Dhuhirah. Tengah hari Apa? lah. Bahasa Indonesianya tengah siang lah. Tengah hari Ustaz. Ya, tengah hari boleh, tengah hari. Tengah hari benar. Nah, Az-Dhuhirah ini tengah-tengah siang atau tengah-tengah hari pada saat matahari berada di puncaknya. Dan kata Az-Dhuhirah ini satu akar kata dengan zuhrun. Zuhrun. Ma mana zuhrun? Zuhur. Zuhur. Apa? Back. Apa? Bagian belakang tubuh. Belakang. Oh. Bagian belakang. Apa? Punggung. Belakang. Bagian belakang tubuh apa namanya di Singapura, Malaysia? Belakang. Belakang. Oh, belakang ya. Ya. Inggrisnya back ya, back ya. Ya, back. BSIK. Back. Ya, back. Bahasa Inggeris Ustaz, back. Ya, back bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya zuhrun. Bahasa Indonesianya punggung. Bahasa Melayunya tadi apa? Belakang ya. Belakang. Belakang, baik. Belakang Nah, mengapa tengah siang atau tengah hari disebut dengan Az-Dhuhirah? Karena biasanya di negeri Arab, pada saat matahari berada di atas puncaknya tengah siang itu, biasanya orang-orang di sana memperlihatkan punggungnya karena panas. Oh, Memperlihatkan zohor, punggung. Karena kan. panas jadi buka baju. Panas. Lalu kipas-kipas. Karena panas ya. Nah, jadi ketika orang membuka punggungnya, membuka zohornya pada siang hari, maka siang hari pada saat itu disebut dengan zohirah. Waktu zohirati. Waktu tengah-tengah siang. Al-zohirah. Begitu. Dan dari kata zohrun juga muncul kata zuhrun. Yang artinya salat zuhur. Salat zuhur. Ya, ada zuhrun, ada zuhur. Ustaz, jadi waktu zuhur tu tengah hari ya? Tengah hari gitu. Ya, waktu zuhur tengah hari, tetapi setelah zawal sedikit ya, zawal tergelincir matahari sedikit. Waktu zuhur. Ke belakang lah, terkebelakang. Nampak muncul. Yang bergeser sedikit, itu waktu zuhur, zawal, tergelincir. Terang, terlihat. Baik, sudah. Lalu ada kata al-masa. Masa itu ya sore. Petang. Sore. Di ambang sore. Ya. Sore itu dari kapan mulainya? Waktu asar sudah sore. Petang. Asal lah. Ya, tadi al-asr belum kita sebut ya. Al-asru. Asal. Masih ada lagi. Tak ada asal. Al-asru. Asru. Ya, boleh sebutkan al-asru juga nih. Di zuhur tu. Asal Selepas al-masalah. Al-asru. Wal asri. Innal insana lafi khusr.
Selepas zuhur lah. Saya hapus lagi. Jadi banyak waktu ya yang bisa kita sebut. Ya, selama Waktunya ini kita tak tahu, betul lah Ustaz. Bagaimana Ibu? Selama ini kita tak tahu benda ni. Kita Iya. tahu zuhur, maghrib, isya, Ya, baik. duha, subuh, itu je. Ya. Ada berapa ini? Sudah ada berapa? 13, 14, 12 tu 15, al-masa. 16, 17, bisa 18, bisa lebih ya sebenarnya. Zuhrun belum kita catat juga. Baik, kita lanjutkan al-asru. Al-asru dari kata asoro ya. Asro yasiru, apa artinya? Memeras. Jeruk, orange ya, orange, jeruk juga ya sama ya. Burtukol, Asir. asir ya, itu diperas. Itu bisa jadi perasan, jadi jus ya, jus. Asir. Ya, waktu asar itu waktu yang sudah diperas. Waktu yang diperas itu maksudnya apa? Dari pagi kan kita beraktivitas ya. Lelah, penat. Nah, seperti kita sedang memeras waktu siang itu. Nah, ketika kita sudah sampai pada waktu asar, itu seolah-olah waktu sudah diperas dengan kegiatan yang kita lakukan. Asr. Menjelang malam itu asrun. Nah, berikutnya lagi ada al-asyiyatu atau al-asyiyu. Ini al-masa'u, al-asyiyu itu sinonim ya, atau dekat lah. Lalu berikutnya al-asil. Al-asil ini menjelang malam, menjelang matahari gelap, menjelang hari gelap. Al-asil. Kalau dalam bahasa Indonesia ada sore, ada petang, ada senja. Atau ada sore, ada senja, ada petang. Senja. Di Bapak Ibu ada tidak bahasa senja? Ada Ustaz. Ada ya? Waktu maghrib. Ya, waktu senja, Waktu maghrib. waktu menarikan maghrib lah. Ya. Sebelum masuk Nah, maghrib. kalau petang kapan petang? Petang lepas asar. Selepas asar? Ya. Itu petang, waktu petang. Ya, itu al-asil itu diterjemahkan petang juga tuh al-asil. Al-asil. Al-asil dari kata aslun. Asir lah senja Ustaz, dah gelap sikit sebelum maghrib. Ya, kalau saya memahaminya begitu. Al-asil itu petang menjelang maghrib. Menjelang apa? Menjelang matahari gelap, menjelang hari gelap, maaf. Menjelang matahari terbenam. Waktu antara asar dan maghrib. Asil. Itu apa? Asil. Petang. Waktu Petang antara ya, petang. asar dan maghrib. Nah, Late afternoon. aslun. Sama dengan aslun, asal. Asal. Lalu al-asyiyu. Ini nomor 14. Al-asyiyu ini dari kata isya ya. Isya. Oh, isyak depan isyak. Ya, jadi sudah gelap menjelang isya. Al-asyiyah. Dari kata Al-asya waktu makan malam lah. Ya, al-isya salat isya, sedangkan asya waktu makan malam. Asya. Ya, serupa dengan ini futur waktu makan pagi, ghada tengah hari, Ya. asya malam. Ya, asya malam. Asyaun dan isyaun. Ada asyaun, ada isyaun. Mana yang betul? Al-asya qoblal isya atau al-isya qoblal asya? Al-asya qoblal isya. Baru sholat isya atau sholat isya dulu baru makan malam? Makan dulu baru sembahyang Ustaz. Saya belum makan lagi Ustaz. Ya, terserah kebiasaan masing-masing ya, habit. Ada yang asya dulu baru isya, ada yang isya dulu baru asya. Tak sempat Ustaz. Sebelum isyak tak sempat. Maghrib nak makan Ustaz. Ya, sebelum maghrib makan sebelum maghrib. Ada yang makan depan asya juga ya. Iftar. Asar bagus Ustaz. Ada yang makan isyak, waktu asyak itu selepas kelas. 10 malam. Ada juga seperti tidak? Yang asyanya itu sebelum isya dan setelah isya. Setelah isyak. Dua-dua.
Makan Ya, malam boleh lah ini bebas. Terserah kebiasaan. Bebas. Ya. Ya, baik. Terserah Ustaz lapar makan. Ustaz Afwan, Ustaz. Ya. Lapar makan makan. benar, Ibu, benar. Afwan Ustaz, kalau waktu asil dengan masak kan, kita boleh rangkumkan dia dalam waktu nahar Ustaz. Kerana nahar dikatakan lepas syuruk sehingga sebelum maghrib. Di antara tu Ya. ada waktu asil sama masak. Betul tak, Ya, Ustaz? begitu. Masih hari masih terlihat terang. Masih masuk dalam kategori nahar ya. Betul Ustaz. Dalam nahar ada pecahan dia. Waktu khusus masak, kalau kita nak katakan masak tu petang, antara nahar tu ada waktu-waktu yang khusus masak dan asil. Betul tak Ustaz? Nahar itu panjang. Bisa dimulai dari syuruk, lalu duha, kemudian tadi zohiro ya, atau nisfun nahar, lalu zohiro, lalu masa, lalu asil. Itu nahar. Ya. Nah, sedangkan Asia itu diterjemahkannya sebetulnya Asia itu di sini kalau di Indonesia itu petang juga. Asia itu petang, tetapi kalau kita lihat dari segi katanya, dari kata Isya, berarti sudah dekat ke Isya kan? Berarti Asia itu sudah masuk ke kategori lail, malam. Itu. Ya ini semuanya kurang lebih lah. Tidak persis sekali, tapi kurang lebih begitu. Baik, syukur Ustaz. Begitu Ibu. Lalu al-maghrib dari kata gurub, berarti terbenam matahari. Kalau matahari terbenam itu sudah saatnya malam kan? Lail. Begitu ya. Lalu ada al-lail. Dan berikutnya lagi ada al-isya. Nah, adapun waktu antara isya dengan tengah malam ada tidak setelahnya? Boleh Bapak Ibu screenshot ya, barangkali lupa. Bismillah. Sudah. Bismillah. Nah, tadi Ibu Naimah ya bertanya tentang ini nih. Tentang asbaha. Tuh. Ada adha. Ada maaf. Ada zolla. Lalu ada amsa. Ini fi'il madhi semua. Ada lagi bata. Asbaha. Mana asbah? Pagian. Berada pada waktu Pagi. Sebentar, saya hapus dulu. Ya, Biar mudah tulisannya. Dan asbaha. Berada pada waktu. Nah, asbah pagi. Adha duha. Zola siang. Amsa sore atau petang. Bata malam. Jadi kalau misalnya kita berkata asbaha, itu artinya berada pada pagi hari. Berada pada waktu pagi. Adha berada pada waktu duha. Zola berada pada waktu siang. Amsa berada pada waktu sore atau petang. Bata berada pada waktu malam. Ini kita sekarang ini berada pada waktu malam hari kan? Ya. Maka bata. Pada waktu malam hari kita belajar bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arabnya? Nah gini, bitna. Bitna nata'allamu al-arabiyata. Tuh. Bitna nata'allamu al-arabiyata artinya adalah pada malam hari kita belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita ganti dengan pagi hari, asbahna, begitu. Asbahna nata'allamul arabiyata. Kalau pada waktu duha, adhayna. Adhayna. Dan seterusnya. Kalau pada waktu siang hari, zolalna. Kalau pada waktu sore hari, amsayna.
Ada dalam doa doa ini ya, doa pagi dan sore. Allahumma bika asbahna. Ada kan? Asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ya, wa bika Amsayna. amsayna. Ada dua itu ya? Ada. Maksurat, Ustaz. Al-Maksurat. Ya, maksurat benar. Allahumma bika asbahna Asbaha mulku. wa bika Asbaha mulku lillahi rabbil Amsayna. alamin. amsayna Oh, amsayna. wa ilaika Balikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaika Nusyur. Nah, ada dua, ada an-nusyur, ada al-masir. Masif. Oh ya. Masif. Kapan kita gunakan an-nusyur, kapan kita gunakan al-masir, ini tergantung. Bangun tidur ya. Kalau pagi hari kita gunakan an-nusyur, kalau sore hari kita gunakan al-masir. Kalau kita bacakan doa ini pada waktu pagi hari, maka Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikan nusyur. Nah, kalau kita gunakan doa, kalau kita berada pada sore hari membaca doanya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikal masiru. Tahu tidak Ibu perbedaan antara an-nusyur dan al-masir? Tahu Ustaz. Tahu Ustaz. Pagi dan petang. An-nusyur, mana nusyur? Waktu pagi, waktu duha. An-nusyur Pagi. dari kata nasyara yansyuru. Artinya menyebar. Bersinar. Menyebar. Menyebar. Bergerak menuju ke tempat-tempat jauh, menyebar. Kalau pagi hari, apa yang dilakukan oleh manusia pada pagi hari? Beraktivitas kan? Beraktiviti. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor, ke office, ada yang traveling, ada yang shopping, ada yang belanja kan? Membeli dan sebagainya, membeli makanan atau yang lainnya. Atau ada yang juga mungkin pergi ke pantai, pergi ke gunung dan sebagainya. Pergi bertanam, ke sawah. Dari rumahnya pergi ke berbagai tempat di berbagai penjuru dunia. Makanya pada pagi hari kita membacakan doanya adalah walaikan nusyur. Dan kepadamu hai Allah, kepadamu ya Allah, kami menyebar. Pergi dari rumah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Nah, pada sore hari setelah kita menyebar, pada sore hari kita apa yang dilakukan? Kembali ke rumah kan? Kembali ke rumah lagi. Nah, pada saat kita kembali ke rumah, maka kita wa ilaikal masir. Jadi kita menyebar kepada Allah, ilaika anusyur. Kembali juga kita kepada Allah. Jadi pada saat pagi hari kita menyebar menuju Tuhan, menuju Allah. Pada sore hari kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah juga. Gitu. Meskipun kalau kita lihat terjemahan walaikan nusyur diterjemahkannya apa? Kepadamu kami kembali ya. Iya. Iya. Kalau di terjemahan di sini di Indonesia itu walaikan nusyur diterjemahkannya dengan kepadamu tempat kembali. Padahal dari segi arti mufradatnya dan juga maknanya an-nusyur bukan tempat kembali tapi tempat menyebar. Atau menyebar tempatnya. Maaf Ustaz. Jadi, bagaimana Pak? Dia seperti dalam surah Jumaat lah, fantashiru fil ardh. Betul. Nah, nasyara yansyuru, intasyara yantashiru, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ada kan ayat itu ya surat Al-Jumu'ah ya? Wabtahu min fadlillah ya. Wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Tuh, intasyara yantashiru. Ini mazid. Tambahan alif dan ta. Mujarrodnya nasyara.
Nah, nasaro menyebar, menyebarkan. Intasaro tersebar atau menyebar. Nah, nusyur itu menyebar. Bertebaran. Penyebaran, baik, penyebaran boleh. Makanya kenapa kita baca pagi hari wa ilaikan nusyur? Karena pada pagi hari kita menyebar. Dan kemanakah kita menyebar? Kepada Tuhan. Kepada Allah. Ilaika. K-nya di sini adalah Allah. Lalu pada sore hari kita kembali ke rumah masing-masing, ke rumah kita. Kembali ke rumah, sesungguhnya kita kan kembali juga kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya bedakan antara sore dan pagi. Antara pagi dan sore, duanya dibedakan. Kalau pagi hari wa ilaikan nusyur, menyebar kepada Allah. Kalau sore hari wa ilaikal masir, kembali juga kepada Allah. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Maaf ya Ustaz, kalau Ya. di menyebar ni saya tak pernah dengar perkataan tu yang kalau dekat sini digunakan apa di Singapura dia bertebaran Bersebaran boleh, bersebaran. Sama. Bersebaran. Bertebaran. Ya, boleh. Bertebaran juga boleh. Bertebaran atau bersebaran? Bersabaran. Bertebaran. Bertebaran. Kalau di Indonesia bertebaran. Ya, tebaran. Kita panggil bertebaran. Oh, bertebaran. Kita bertebaran. Bertebaran. Tadi Ibu Ajalia menyebut bersebaran ya, boleh. Bersebaran. Hadis Sama Nabi dengan ada, bertebaran. Atau menyebar tuh. Tuh, sama maknanya. Bertebaran samanya. Maknanya sama. Siba, share. Okay. Paham ya Bapak Ibu ya? Ustaz, Afwan Ustaz. Kalau Ya, boleh lah. Sarah tu berjalan, adakah dia termasuk dalam ni Ustaz? Dalam kumpulan ni, bata yang dikatakan jalan malam. Sarah. Oh, baik. Nah, kalau saro itu bukan malam hari, tapi berjalan pada malam hari. Saya hapus ya. Saro. Isra Mi'raj. Ya, benar, Isra. Baik. Oh, baik, ini saya hapus saja dulu ya. Nah, baik. Ada saro. Ada saro. Tuh. Nah, saro berjalan atau melakukan perjalanan. Perjalanan. Nah, saro berjalan pada malam hari. Itu. Nah, saro yang nomor satu ini, saro, itu berjalannya, melakukan perjalanannya bebas waktu, pada waktu apa saja, bisa pagi hari, bisa siang, bisa sore, bisa malam, kalau saro. Umum. Tapi kalau kita melakukan perjalanan malam hari, itu bahasa Arabnya saro. Nah, saro berjalan malam hari. Lalu kalau dalam surat Al-Isra itu ada kalimat asro. Ini mazid tambahan hamzah sebelum fa'il. Apa artinya asro? Asro artinya adalah memperjalankan. Asra bi ibadihi. Ya. Memperjalankan pada malam hari. Maksudnya memperjalankan itu adalah membuat berjalan malam hari begitu. Siapa yang melakukan Isra? Muhammad. Rasulullah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjalannya sendirian atau dibuat berjalan oleh Allah? Dijalankan oleh Allah. Diperjalankan oleh Allah. Makanya Allah asro Muhammadan. Tuh, begini. Asro Allahu Muhammadan. Tuh. Coba kalau kalimat asrallahu Muhammadan ini kita terjemahkan apa?
Allah 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 menjalankan Muhammad. Allah memperjalankan Muhammad pada malam hari. Waktu Allah atau masa Allah memperjalankan Muhammad itu adalah pada malam hari. Karena Asra. Jadi kalau kita memahami Asra ini berarti malam hari terjadinya, bukan pada siang hari. Berbeda kalau misalnya kalimatnya Asaro. Nah kalau Asaro ini memperjalankan tapi tidak ada masa, tidak ada waktu yang disebut. Kalau Asaro. Tapi kalau Asro, maka memperjalankannya pada waktu malam hari. Gitu. Bagaimana Ustaz dengan Bani Israel? Israel maknanya Bani yang suka jalan malam, itu? Bukan. Bukan. Bani ini dari kata Banina. Bani keturunan. Banina. Lalu nanya dibuang karena dimudofkan kepada Israel. Ya, Israel. Nah, Israel ini adalah nama lain dari Yakub, dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu maksudnya adalah keturunan Nabi Yakub. Jadi Bani ini jama ya. Banina. Ini kan jadi kalau rofanya Banuna. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Gitu kan? Ada ayat itu ya? Ya, ada Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Banina. Nah, kalau rofa banun, kalau nasab atau majrur atau jar banin, banina. Lalu dari kata banin ketika dimudofkan kepada kata berikutnya, maka nunnya menjadi hilang sehingga menjadi Bani Israila. Bani Adama, ya Bani Adama, wahai anak keturunan Adam. Ya Bani Israila, wahai anak keturunan Israel. Apa yang dimaksud dengan Israel? Itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Yakub itu namanya adalah Israel juga. Itu. Israel. Nah ini bukan dari Isra ya, bukan dari Asra bukan, tapi dari sebuah nama yang disebut dengan Israel. Meskipun begitu, ada juga yang mengatakan bahwa Israel ini adalah dua kata. Ada yang mengatakan bahwa Israel ini adalah dua kata. Ya, ini dari kata Isra dan El. Isra, kalau ini kan bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ada sedikit kemiripan juga dengan bahasa Arab pada sebagian kata tertentu ya. Nah, El ini adalah yang saya tahu ya, kalau tak salah ini, El itu adalah Tuhan. Kalau tak salah ya, mohon maaf. Sedangkan Isra, ya boleh jadi ini dari kata Asra juga. Ya, artinya berjalan pada malam hari. Israel berarti perjalanan malam hari menuju Allah begitu. Bapak Ibu pernah dengar tak kalimat begini? Ketika penyaliban seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang kita kenal dengan nama Yudas Iskariot ya. Nah, ketika lalu dia disalib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Begitu ya? Pernah dengar tak? Nah, ketika Yudas Iskariot disalib, lalu dia dibunuh, kemudian dia berkata, Eli, 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 dua kali ya. Lama sabaktani. Ini mirip Arab ini. Ini bahasa Ibrani tapi mirip bahasa Arab. Eli, Eli. Ini El ini. Il. Tuhan, Tuhan. Tuhanku, Tuhanku. Lama. Ini mengapa? Kalau kita kemarin belajar 5 ya. 5 tadi. Ingat tak? Lama. Ingat ya? Ya. 5 itu kan mengapa? Nah, di sini pakai lama.
Nah, sabaktani, kau tinggalkan aku. Sabako yasbiku, kau mendahului aku. Nah, diterjemahkan mudahnya, Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, ini mirip-mirip bahasa Arab. Yang kita tahu ini adalah bahasa Ibrani. Ibrani tapi ada kemiripan dengan bahasa Arab nih. bahasa apa? Hebrew Ustaz? Bagaimana Ibu? Itu bahasa Hebrew ke apa? Hebrew. Ya Hebrew ya, Oh, Hebrew. 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 Kalau Hebrew, kalau di situ Hebrew ya, kalau di kita Ibrani ya, baik. Maaf. Lupa sebut. Hebrew bahasa Inggeris Ustaz, Ibrani bahasa Melayu. Ya benar. Ya Hebrew bahasa Inggris, bahasa English ya. Ya. Sedangkan Ibrani bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga. Ya. Ya, baik. Ya, Nah, jadi senang kata bahasa Yahudi lah Ustaz. ya bahasa Yahudi lah, bahasa Yahudi, bahasa itu kan bahasa bahasa ras Semit ya, Semit. Nah, jadi kembali ke Pak Lukman tadi, Israel itu ya nama Nabi Yakub, tapi boleh jadi ini ada yang mengatakan bahwa Israel itu dua kata, Isra dan Il. Il sendiri itu yang saya ingat itu ada artinya ya Tuhan. Ya, sehingga Isra itu boleh jadi maknanya adalah perjalanan malam hari menuju Tuhan. Begitu. Jadi Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Sarah ya, dengan ya, Sarah. Baik, Sarah Bu. kalau kita katakan seorang lelaki yang berjalan tidak kira waktu. Tapi kalau Sarah yang kita tahu dengan ejaan yang alif maksura di situ, maksudnya dia berjalan malam. Iya, benar. Jadi kalau kita katakan Sarah ar-rajulu dalam kegelapan fi zalam ya Ustaz. Maksudnya Ya, fi zalami benar. jadi kita tahu dia berjalan malam dalam kegelapan. Tapi kalau pada yang ayat yang pertama, kalimah yang pertama tu, fi'il yang pertama Sarah ar-rajulu berbeza dengan yang dia di dalam kegelapan, bukan di malam lah, di malam hari. Ya, baik. Bagus. Yang menarik ya. Ini bagian dari makna-makna mufradat ya yang kita perlu tahu. Dan ini juga akan berpengaruh pada pemahaman kita ketika memahami Al-Quran nanti. Pemahaman mufradat itu. Contoh tadi kalimat yang Ibu Laila sebutkan. Misalnya ada begini. Saro ar-rajulu fi dzalami. Oh. Nomor 1. Nomor 2. Saro ar-rajulu fi dzalami. Ma makna min hatainil jumlataini? Apa makna dari dua jumlah ini, dua kalimat ini? Yang pertama, yang nomor 1 adalah saro, yang nomor 2 adalah saro. Nah, yang nomor 1 ini seorang lelaki berjalan dalam kegelapan. Nah, tapi saro nomor 1 ini saronya tidak ada masa, tidak diterangkan atau tidak dijelaskan kapan waktunya. Sedangkan yang nomor 2, saro ar-rajulu fi dzalami, artinya adalah seorang lelaki berjalan malam hari dalam kegelapan. Kalau yang nomor 2 dijelaskan ini malam hari. Meskipun tidak disebutkan lailan kan malam. Nomor 2 ini meskipun tidak disebutkan lailan, ini sudah diketahui mananya malam, waktunya malam hari. Tapi kalau nomor 1, saro ar-rajulu, tidak diketahui ini malam atau siang atau petang. Oh, perjalanan tu tak tahu masa lah. Yang nomor 1 tak tahu masa, tidak tahu masanya. Tapi mungkin Ibu bertanya, adakah orang berjalan pada siang hari berada dalam kegelapan? Tak ada. Mungkin dia buta Ustaz. Iya. Ya, bagi orang buta semua hari adalah gelap ya. Ya. Mana dalam kejahilan? Bagaimana Pak? Maksudnya dalam kejahilan agaknya. Ya, boleh jadi begitu, itu mana metafor ya. Metafor itu apa? Ya metafor lah, kiasan. Mana kiasan? Kinayah. Tapi boleh jadi juga ada orang sedang berjalan dalam kegelapan. Mengapa gelap?
Karena dia berada dalam gua, dalam cave ya. Gua bahasa Indonesia gua. Bahasa Arabnya kahfun. Sama lah, sini pun sama juga. Gua. Sama gua ya. Iya. Kahfun atau gorun. Ya. Gua. Gua di bawah gunung, tidak ada cahaya matahari, semakin dalam, semakin gelap kan? Kita Iya. berjalan fil kahfi, fil dholami, dalam kegelapan. Fi dholamil kahfi atau fi dhulmatil kahfi, fi dhulmatil ghori. Bisa saja siang hari gelap karena berada di dalam gua. Tapi siang di luar itu siang. Di luar gua siang, cuman gelap karena di dalam gua. Gitu. Gitu ya Bu Laila ya. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih. Terakhir, masih berkaitan dengan waktu. Ini hari ini kita gunakan kesempatan kita belajar tentang mufradat waktu dalam bahasa Arab ya. Tadi sudah asbaha, adha, zolla, amsa, lalu berikutnya apa tadi? Terakhir bata. Nah, sekarang ada lagi nih Bu. Ada lagi kalimat begini. Azalun. Azal. Pada zaman azali. Pernah dengar ya? Nah, Azal. Lalu ada lagi kalimat amsi. Kemarin, semalam. Semalam ya. Ada lagi al-ana. Ada lagi Sekarang. ya. Badan. Azal. Now. Ada Ada lagi lagi. abadan. Forever. Abadan. Dia bila? Forever. Bagus. Abadan. Abadan forever. Dia bila. waktu Ada kiamat. Daiman. Tak iman. Daiman, selalu. Selalu, sentiasa. Always. Abadan artinya daiman. Abadan, daiman, always. Daiman artinya Anak abadan. kekal. Forever. Forever, betul. Yaumul kiamat Ustaz. Ala dawam. Bagaimana Pak? Yaumul kiamah, hari kiamat. Ha. Hari itu hari penghitungan hari. Nah, ada lagi sarmadan. Sarmadan. Taratan, Ustaz, taratan. Sarmadan itu Ramadan. selama-lamanya juga. Forever. Ramadan. Ya, sarmadan. Taratan, Ustaz. Daiman, abadan juga ya, abadan. Taratan. Daiman. Sarmadan, abadan itu sama mananya. Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, lalu berikutnya oh ya. Azal, mana azal? Dan kan semalam kan. Waktu yang paling awal. Permula-mulanya waktu. Sebelum ada masa itu azal. Biasa disebut sejak azali, Ustaz. Ya, zaman azali artinya zaman yang awal-awal. Kalau dalam kisah-kisah sastra pujangga, pada zaman azali, pada zaman dahulu yang awal-awal itu azal. Azal. Bedakan dengan ini ya, dengan ajal, beda ya. Ajal. Ada azal, ada ajal. Azali. Bedakan. Nah, kalau yang zaman azali itu azal. Gunakan zai. Amsi kemarin. Laan sekarang. Malam, Al-an Ustaz. sekarang. Ini azali. Lalu godan besok. Abadan ada iman. Nah, abadan daiman ini selama-lamanya ya, sama. Usbung Ustaz. Bagaimana Pak? Usbung. Oh, usbu, baik. Baik. Hanifan. lagi. Ustaz. Hanifan. Dari ini, yaumun. Usbu'un. Al-Qadim. Lalu syahrun. Syahrun. Hanifan Ustaz. Sanatun. Baik. Yaumun hari ya.
usbu, minggu, pekan. Minggu paham ya, minggu ya, atau pekan ya. 7 hari usbu. Syahrun bulan. Sanatun tahun. Apa tadi Ibu Misalma, Ibu Masna tadi apa? Anifan. Oh, Anifan, baik. Anifan. Anifan. Anifan itu tadi. Taratan termasuk tak Ustaz? Taratan. Hah? Taratan. Tarotan. Taratan. Tarotan kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Anifan ada lagi qobla qalil. Hadisan? Hadisan itu sama dengan qobla qalil. Qobla qalil ini sama dengan hadisan. Baru saja artinya ya. Anifan, Ustaz. Anifan tadi, Ibu. Anifan tadi. Oh, dah. Dah. Tadi. Sen baru saja. Kurun, Ustaz, kurun. Bagaimana Pak Lukman? Kurun. Kurun. Oh iya, baik. Kurun. Kurun. Ba'da qalil. Sebentar, ba'da qalil ini sebentar lagi. Ba'da qalil, qabla qalil. Okay. Qobla qalil baru saja tadi, tapi masih dekat. Kalau ba'da qalil sebentar lagi. Nah, ada lagi tadi ya, yaumun, usbu'un, syahrun, nah kornun, bagus. Kornun. Boleh digunakan munzu zaman tak? Biasa digunakan tak? Mundu zaman artinya sejak dulu. Oh, azal lah. Mundu zaman sejak dulu. Sejak lama. Bentar lagi. Ya. Mundu zaman artinya sejak lama, sejak dulu. Begitu. Nah, ada lagi juga ini. Banyak ya. Kosakata atau mufradat tentang waktu. Ini misalnya kata hukub ya, hukubun. Jamannya ahqob. Ahqobun. Di surat An-Naba tuh. Apa? Fiha ahqoba. Apa tuh kalimatnya? La yamutuna. Kok lupa saya. Yang surat An-Naba itu yang bagian akhir tuh fiha ahqaba. La yadhukuna fiha Saroba itu yang saroba terus la yadhukuna fiha bardaw wala saroba. Terus apa lanjutnya? Illa hamimau wa Illa ghassaq. hamimau wa ghassaqo jazaa'a wifaqo. Terus Ya betul. nanti ada berikutnya ahqoba. Betul. Coba Bapak Ibu lihat. Labisina fiha ahqaba. Bagaimana Ibu Jalia? Labisina fiha Iya betul. Labisina fiha ahqaba. Nah, ahqaba ini ahqoban itu dari ahqobun. Ahqobun jama dari hukubun. Apa artinya ahqobun? Artinya lama sekali. Lama sekali. Abad. Lama sekali. Sama dengan kurun, Ustaz. Kornun, jamak dari kornun adalah kurunun, artinya 100 tahun. Bukan Kurun itu abad-abad. Kurun. Century ya. Century. Yes. 100 tahun. Century. 100 tahun. Kornun itu 100 tahun. Nah, itu kurun Ustaz ya. Jamaknya kurun. Jadi kurun itu adalah jamak dari kornun. Jadi ratusan tahun, lebih dari 300 tahun. Kurun. Mufradnya adalah kornun. Kornun, kornani, kurunun. Namun kornun ini kata mustarok yang artinya tanduk apa? Dua Lembu tanduk. ada tanduknya kan?
atau kerbau? Kornon. Ya kornun juga, kornun. Tanduk. Jadi kornun ini selain mananya adalah tanduk, juga mananya adalah abad. Kalau bahasa Indonesia abad, bahasa Inggrisnya century. Bahasa Singapura Melayu, Malaysia apa? Abad. Serupa Ustaz. Sama baik. Sama. Kurun atau abad. Atau abad. Ya, kurun abad. Dan lain-lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inilah mufradat yang bisa kita ketahui tentang masa, tentang waktu. Dan agar sempurna, ini bisa kita lengkapi ya dengan ini. Waktun, tuh. Zamanun. Atau zamanun. Boleh dua-duanya, boleh zamanun, boleh zamanun. Ada lagi asrun. Apalagi yang lain? Waktun, zamanun, atau zamanun, atau asrun. Itu. Waktu ya. Waktu, masa, asrun, asar. Baik. Itulah Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan dulu tidak? Silakan. Sudah ya? Sudah Terima malam. Sudah malam, Ustaz. Sudah menjelang nisful lail. Sudah menjelang nisful lail. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah bata. Udah bata, benar. Bitna muta'allimina al-lughatal arabiyyah wa Al-asyara wa nisfu, Ustaz. Bagaimana Ibu Muslama? Al-asyara wa nisfu. Ya. Nahnu al-an fi sa'atil 'ashirah wan nisfi lailan. Fi tawqit Singapura wa Malaysia. Sekarang jam 10.30 waktu Singapura dan Malaysia. Atau kalau waktu Indonesia jam 9 lebih 30 waktu Indonesia bagian barat. Indonesia masih muda. Masih bikrun, masih biker. Masih biker ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah belajar pada malam hari ini uslub, dan tadi kita baru sampai tentang ini ya. Mohon maaf. Sebentar. Pagi-pagi hari sekali masih banyak. Ya, semoga apa yang tadi kita pelajari pada malam hari ini berkait dengan waktu bermanfaat untuk kita semuanya, sekaligus juga menambah pemahaman kita tentang mufradat tentang waktu yang mungkin perlu kita ketahui dan sebelumnya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Ya, yang terlambat bergabung insya Allah nanti bisa disimak dalam rekaman yang insya Allah mudah-mudahan bisa segera mungkin kita upload. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah yang kita pelajari malam hari ini. Nastatib dari sana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala faminkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Selamat beristirahat semuanya. Putlah, Ustaz. Ya.